Halo minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Nihongo Gambate. Belajar bahasa Jepang secara cepat dan mudah. Baik, di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai kata tunjuk tempat serta cara berhitung dalam bahasa Jepang. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar dapat membangun channel ini lebih baik lagi dan bermanfaat. So minasan, benkyou gambarimashou. Baik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi tata bahasa, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai kosakata, pemahaman kosakata, dan penggunaan kosakata secara tepat. So minasan, sasoku hajimemashou. Kita mulai dari kosakata yang pertama adalah koko, artinya di sini. Soko artinya di situ, asoko artinya di sana, dan doko artinya di mana. Ya, masih di pembelajaran awal, konsep kosoado ini masih kita pakai, oke? Selanjutnya ada kochira di sebelah sini, sochira di sebelah situ, achira di sebelah sana, dan dochira di sebelah mana, ya. Kata-kata kochira, sochira, achira, dan dochira masih konsep kosoado, tetapi konsep kosoado lebih sopan daripada koko, soko, asoko, dan doko, oke. Selanjutnya yang ke-9 ada kyoshitsu, ya, artinya kelas atau ruang kelas boleh. Ada shokudo, ya. Shokudo di sini artinya ruang makan atau kantin. Lalu ada jimusho. Ya, perhatikan di sini shokudo karena ada u di belakang ini dipanjangkan, ya, shokudo. Oke. Selanjutnya ada robi, ya, artinya ruang tunggu atau lobby, ya. Oke. Selanjutnya ada hea. Hea artinya kamar. Lalu ada toire atau otearai, ya, artinya dia toilet. Ya, toire ini diambil dari bahasa serapan asing, bahasa Inggris. Selanjutnya ada kaidang, ya. Kita bacanya kaidang bukan kaida, kaidan, ya. Oke, selanjutnya ada erebeta, ya, artinya lift. Ya. Lalu ada okuni, artinya negara ataupun boleh juga o-nya dihilangkan jadi kuni, ya. O di sini berfungsi sebagai penghalus, ya, dengan kata benda di depannya, ya. Itu nanti kita pelajari, ya. Selanjutnya ada kaisha. Kaisha ini artinya perusahaan. Lalu ada uchi matawa ie, atau ie artinya dia rumah, ya, sama-sama saja. Lalu ada dengwa, artinya telepon. Kutsu artinya sepatu. Nekutai, ya, artinya dasi. Wine, ya, wine artinya wine atau minuman anggur. Ada tabako, artinya rokok. Lalu uriba, artinya tempat penjualan atau stand. Chikatetsu, ya, maksudnya di sini chika, ya. Chika artinya bawah tanah, ketika ditambahkan dengan tetsu dia jadi kereta bawah tanah. Lalu ada nani-nani kai di sini, ya. Nani-nani kai, ya, artinya satuan untuk lantai. Jadi tambahkan satu, misal jadi ikai. Oke, nikai lantai 2, sangkai lantai 3. Oke. Selanjutnya ada nangai, ya. Nangai di sini artinya lantai berapa, ya. Nangai desu ka, ya, kata tanya untuk lantai. Oke. Selanjutnya di sini ada nani-nani eng. Ya, ini satuan untuk mata uang Jepang. Contoh yaku jueng, oke, artinya 110 yen. Lalu ada hyaku, ya, ini untuk ratusan. Ada seng, artinya untuk 1000. Lalu ada mang, ya, untuk puluhan ribu. Lalu ada sumimasen, ya, artinya mohon maaf atau permisi. Lalu nani-nani de gozaimasu. Di sini bentuk sopan daripada des, oke. Contohnya misalnya watashi wa rian de gozaimasu, ya, jadi saya adalah rian, ya. Di sini bentuk sopan daripada des, ya, jangan lupa, ya. Lalu di sini ada nani-nani wo misete kudasai, ya, artinya tolong perlihatkan. Nah, sebelum partikel wo di sini isi dengan kata benda. Contohnya tadi saya tulis itu kutsu o misete kudasai, tolong perlihatkan sepatunya, ya.
Lalu ada ja, ya perhatikan di sini ja ini adalah kata untuk memutuskan sesuatu, fungsinya ya. Lalu artinya itu adalah kalau begitu. Contoh misalnya orang Jepang kalau bilang ja hajimemashou, artinya mari kita mulai. Dia sudah memutuskan bahwa akan melakukan suatu kegiatan. Ja tabemashou berarti dia telah memutuskan untuk mengajak makan. Oke. Lalu ada Italia, ya artinya Itali, Swissu artinya Swiss, escareta artinya eskalator. Oke. Selanjutnya kita masuk ke satuan hitung dalam bahasa Jepang. Oke. Untuk latihannya kita nanti latihan di tata bahasa. Oke, yang pertama ada 1 yaitu ichi, 2 ni, 3 sang, 4 yong atau shi ya. Nanti ini shi ini biasanya digunakan untuk bulan ya, misalnya shigatsu ya bulan 4. Lalu ada 5 go, 6 roku, 7 mata wa shichi artinya dia 7. Lalu ada 8 dia hachi, 9 kyu, 10 ju ya. Perhatikan di sini bukan ju tapi ju panjangnya. Lalu q pun di sini bukan q tapi q. Oke. Selanjutnya hitungan 11 sampai ke 20 ya. Tinggal ditambahkan 10 tambah dengan satuan angkanya ya. Misalnya di sini 11 jadi ju ichi. 12 ju ni ya, hingga 19 itu jadi ju q ya. Lalu ke angka 20 itu angka terlebih dahulu lalu ditambahkan dengan puluhan. Oke, misalnya 20 jadi ni ju. 30 karena di sini 3 terus ada puluhan jadi sang ju. 40 yong ju, 50 goju hingga 90 kyuju. Oke, selanjutnya adalah bilangan dari 100 ya. 100 itu bukan ichi hyaku tapi dia sudah mulai dari hyaku. Ya, saya kasih tanda kuning. Hyaku lalu di depannya ini hanya satuan dan ratusan. Nih hyaku, sambyaku ya di sini beda ya. Ada yong hyaku, go hyaku, rop hyaku, nanah hyaku, hap hyaku, kyu hyaku hingga 1000. Di sini saya bedakan 1000 itu bukan iseng tapi seng ya. Seng sudah mewakili daripada 1000 ya. Hati-hati di sini suka banyak yang salah bahwa 1000 itu iseng ya, tapi yang betul adalah seng. Oke, 2000 niseng, 3000 sangzeng ya hingga ke 9000 kyuseng. Lalu ada 10.000 yaitu ichimang ya, misalnya 20.000 berarti nimang ya. 100.000 jumang, 1 juta hyakumang, lalu 10 juta ichioku dan 100 juta adalah juoku. Baik, untuk satuan hitung ini nanti kita latih di tata bahasa. So minasang nihongo gambarimasu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tata bahasa. Di bab 3 ini ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita belajar kata tunjuk tempat serta cara berhitung dalam bahasa Jepang. So minasang gambarimasu. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kata tunjuk tempat ini ya, ada kata koko, soko, asoko dan doko ya. Lalu ada kochira, sochira, achira, dan dochira. Saya ulang kembali, di sini adalah bentuk biasa. Lalu ada bentuk sopan. Maksudnya gimana, Sensei? Jadi untuk bentuk biasa ini digunakan terhadap orang yang ya biasanya itu derajatnya sama dengan kita atau orang yang lebih rendah derajatnya dari kita, yaitu tepat penggunaannya. Lalu terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya lebih baik kita gunakan bentuk sopan. Kochira, sochira, achira maupun dochira. Oke, lalu koko dan kochira digunakan untuk arah atau menunjukkan tempat yang dekat dengan si pembicara ya, maksudnya dengan lawan bicaranya juga. Lalu yang kedua ada soko atau sochira digunakan untuk menunjukkan arah tempat yang berdekatan dengan lawan bicara ya. Lalu ada asoko dan achira digunakan untuk menunjukkan arah tempat yang jauh dari si pembicara dan lawan bicara.
Ilustrasinya adalah seperti ini, kita lihat. Koko di sini. Ya, ini pembicara, ini lawan bicara. Lalu ada Asoko, ya. Jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Lalu ada Soko, ya, artinya situ, ya, dekat dengan lawan bicara. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pola kalimat. Untuk pola kalimat bab 3 ini masih pola kalimat sederhana. Jadi pola kalimat gabungannya seperti ini, ya. Udah. Contohnya Ote araiwa asoko desu. Ya, artinya toilet di sana. Ataupun bisa dibalik, contoh misalnya asoko wa ote arai desu. Itu pun tidak apa-apa. Ya, jadi di sana artinya toilet. Ya, sama di sini shokudo wa soko desu. Kantin di situ. Ataupun Anda balik misalnya soko wa shokudo desu. Oke, itu tidak masalah. Ya, shokudo desu. Ya, tapi ingat bedanya hanya di arti, oke? Artinya bagaimana? Jadi artinya saya tulis di sini. Ya, artinya di situ kantin, ya, hanya dibalik-balik saja. Oke. Selanjutnya denwa wa nikai desu. Ya, telepon, ya, di lantai 2. Oke. Lalu ada Yamada-san wa jimusho desu. Ya, saudara Yamada ada di, ya, di sini. Maaf, saya perbaiki. Saudara Yamada di kantor. Jadi seperti itu, ya. Saudara Yamada di kantor. Lalu bentuk negatifnya bisa. Oke, misalnya koko wa toire dewa arimasen. Artinya di sini bukan toilet. Oke. Jadi untuk pola kalimat pertama ini, ya, pola kalimat sederhana saja. Bagaimana minasang? Oke, selanjutnya kita masuk ke pola kalimat yang kedua. Sebetulnya bukan pola kalimat, di sini adalah lebih ke penjelasan fungsi lain daripada partikel no. Ya, pada bab sebelumnya kita telah belajar beberapa fungsi atau kegunaan partikel no. Di sini kita bahas fungsi partikel no untuk menunjukkan benda dua tersebut buatan dari suatu negara. Oke, saya ulangi. Jadi fungsi partikel no di sini untuk menunjukkan benda yang kedua tersebut buatan dari suatu negara. Kata benda satu no dan kata benda dua. Oke. Contoh misal Korewa Amerika no computer desu. Ya, jadi ini adalah komputer buatan Amerika, ya. Jadi di sini kata benda dua, ini buatan negaranya ditunjukkan di sini. Oke, jadi di kata benda satu. Selanjutnya sore wa nihon no tokei desu. Itu adalah jam buatan Jepang. Ya. Jadi kata benda tersebut buatan dari suatu negara ditunjukkan oleh kata benda satu. Oke. Itu adalah jam buatan Jepang. Selanjutnya arewa Indonesia no keitai denwa desu. Ya. Itu telepon buatan Indonesia. Ya. Alhamdulillah Indonesia sekarang sudah buat, ya, mudah-mudahan, ya, produksi sendiri. Amin. Selanjutnya ada Korewa Singapura no kuruma desu. Ya, contoh ini mobil buatan Singapura. Bagaimana minasang? Sudah paham? Oke, selanjutnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan belajar cara menghitung dalam bahasa Jepang. Oke. Ya, hitungan dari, ya, kita mulai hitungan dari 1 sampai 99. Ya, contoh angka 22 ataupun 89. Di sini ada cara bacanya nijuni. Oke. Lalu 89 hachiju Q. Oke, catatan di sini yang harus minasang perhatikan adalah puluhan dibaca terlebih dahulu, kemudian satuan. Jadi sekarang maksudnya adalah ini puluhan berarti 20. Kita baca 20. Oke. Jadi di sini 20 dibaca terlebih dahulu, ya, niju, lalu ditambahkan 2.
Ya, jadi nijuni seperti itu. Lalu kita jabarkan kembali, kalau 80 berarti 80 89 ya ditambah dengan 9 seperti ini ya. Jadi hachiju kyu. Sedangkan minasang, maaf tadi saya terlewat, hitungan 1 sampai 10 itu hitungan biasa saja. Deska ya, saya sudah sampaikan sebelumnya di pembelajaran tadi. Ichi ni sang yonggo roku nana hachi ju kyu kyu ju ya. Oke, selanjutnya hitungan dari 100 hingga 999 ya. Di sini ya kita baca catatannya dulu. Ratusan terlebih dahulu, kemudian puluhan, lalu satuan. Begitu cara bacanya ya, minasang. Contoh 100 berarti 25 berarti kita tulis 100. Lalu di sini ratusan dulu, kemudian puluhan 20, lalu satuan 5. Seperti itu. Jadi cara bacanya hyaku niju go, seperti itu. Ya, kita uraikan seperti itu. Ini jika hitungan dari 100 sampai 999. Oke, selanjutnya misalnya contoh ini 894. Ya, berarti kita uraikan 800 terlebih dahulu, lalu 90, lalu terakhir satuannya adalah 4. Oke. Jadi hapyaku kyuju yong. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya jika hitungan dari 100 hingga 9999 ya, bagaimana caranya menghitung? Di sini kita uraikan, kita garis, kita beri merah dulu. Angka ribuan dibaca terlebih dahulu, kemudian ratusan, kemudian maaf, saya ketik ulang, kemudian puluhan, lalu terakhir adalah terakhir adalah satuan. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi. Angka ribuan dibaca terlebih dahulu, kemudian ratusan, kemudian puluhan, lalu terakhir adalah satuan. Seperti itu. Contoh di sini 1251. Kita uraikan, berarti 1000, lalu ada 200, lalu ada 50, lalu ada 1. Jadi seng ya, di sini seng, lalu ada nihyaku, lalu ada goju ichi. Jadi seperti itu. Seng nihyaku goju ichi. Oke. Selanjutnya contoh di sini 6500, gampang ya. 6000 dengan 500. Oke, jadi puluhan, jadi ribuan dulu, lalu ratusan. Ya, jadi rokuseng go yaku. Untuk hitungan dari 10.000 hingga 9.999 ya. Cara bacanya adalah seperti ini ya. Catatan di sini pada saat melebihi 10.000, cara bacanya adalah dengan menutup 4 angka dari belakang. Kemudian baca angka yang ada di depan ya, di depan 4 angka yang telah tadi ditutup ya. Contoh di sini ada 4 angka kita hilangkan terlebih dahulu. Di sini berarti ichi ya, berarti ichimang. Lalu tadi ada 2000. Oke. Berarti 2000 ichimang. 2000 bahasa Jepang adalah niseng. Seperti itu. Kemudian contoh di sini misal 525.325 ya, berarti kita tutup 4 angka dulu atau hilangkan supaya gampang. Gojuni ya, gojuni jangan lupa satuannya gojunimang. Oke. Kemudian tadi telah kita hilangkan 5.000-nya, baru kita baca 5.000-nya gojunimang goseng sambyaku niju go. Oke. Lalu
Misal 3.250.600 ya. Contoh berarti kita hilangkan 4 angka terlebih dahulu. Oke, di sini kita hilangkan berarti samyaku nijugo mang. Jangan lupa ya, samyaku nijugo mang. Lalu angka terakhir adalah 600. Ya, samyaku ni juga mang rob yaku des. Jadi seperti itu untuk ya berhitung. Baik ya. Di sini ya kita berlatih. Oke. Semisal contoh 123. Oke, cara baca berarti hitung karena ini 3 digit, berarti hitung ratusan dulu. Oke, berarti 100. Kita uraikan. Lalu ada 20. Lalu ada 3. Berarti dalam bahasa Jepang, hyaku niju sang. Oke, jadi cara bacanya seperti itu. Oke, minasang. Hyaku niju sang. Kemudian contoh kita puluhan ribu. Puluhan ribu semisal 42.300. Oke. Kita tutup atau kita hilangkan terlebih dahulu 4 angka. 1 2 3 4. Oke. Berarti kita hilangkan dulu. Oke, di sini berarti yong ya, berarti yong mang. Oke. Yong mang. Oke, yong mang. Lalu yong mang ya, yong mang. Lalu di sini ada sisanya 2.300. Berarti yong mang niseng sambyaku. Oke, bukan sangbyaku tapi sambyaku. Selanjutnya contoh 1 juta. Oke. 1 juta berarti kita hilangkan 4 angka. Oke, berarti hyaku ya, hyaku mang. Ya. Selanjutnya tidak ada angka di belakangnya, maka berarti dibaca hyaku mang saja, seperti itu. Baik, minasang, selanjutnya kita akan masuk ke materi kaiwa atau percakapan ya. Di sini kaiwa sederhana, masih dengan kaiwa sederhana atau percakapan sehari-hari. Oke. Kita mulai A dan B. Ya, contoh, kusurya wa doko desu ka? Apotik di mana? Jawabannya misalnya bi asoko desu. Artinya di sana. Oke. Dia menunjukkan bahwa kusurya ada di sebelah sana. Lalu yang kedua, contohnya, koko wa toshokan desu ka? Ya, di sini apakah perpustakaan? Ya, jawabannya iye chigaimasu. Ya, berarti bukan. Ya, Anda salah seperti itu jadi artinya ya. Lalu boleh juga dijawab dengan iye toshokan ja arimasen. Ya, bukan, atau di sini bukan perpustakaan. Selanjutnya ya, di contoh yang ketiga ada kono hon wa ikura desu ka? Di sini kaiwa untuk menanyakan harga. Kono hon wa ikura desu ka? Buku ini berapa? 1500 yen desu. Oke? Hai, onegai shimasu. Ya, saya beli itu. Baik minasang, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Semoga mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini lebih baik lagi dan bermanfaat. So minasang, mata kondo aimashou.